Halo teman-teman Durkar Vlog, di episode kali ini gua akan ngebahas tentang RC Rally. Ini spesial banget soalnya gua baru aja selesai ngebikin sebuah RC Rally yang dibantu oleh banyak teman-teman, dan sebenarnya ini hasil dari kompor teman-teman semua ya. Jadi gue cerita sedikit, beberapa waktu yang lalu gue itu diajak untuk melihat kejuaraan RC Rally yang ada di daerah Cirende. Nah di sana itu modelnya rally cross, jadi seru banget. Kita balapnya itu bukan dilepas sendiri-sendiri ya kayak rally pada umumnya, tapi kita kayak seperti rally cross dilepas berenam gitu rame-rame. Terus modelnya sirkuitnya lap ya, terus ada joker lapnya juga gitu. Dan di situ pas gue lihat, wah ini ternyata seru banget sih ya. Dan gue cobain langsung di situ, gue tahu banget ini biar gue dikomporin ya bikin juga. Kira setelah gue nyobain, wah bener sih seru banget. Dan dibanding sama RC yang off-road adventure ya, menurut gue ini lebih ekonomis. Bukan berarti murah banget juga, tapi ya lebih murah aja jatuhnya ya ketimbang kalau yang modelnya tuh udah off-road adventure, apalagi yang mainnya scale yang berdetail gitu aksesorisnya. Mungkin beberapa dari teman-teman tahu gue sempat main RC yang short course ya, SC. Dia tuh ada di beberapa tempat waktu itu yang gue suka main, di daerah JPG, BSD, ada juga di daerah Andara ya, Pondok Labu. Setelah itu udah nggak ada tracknya, RC gue tuh yang short course tuh udah pada nggak dimainin alias pensiun. Gue mau kasih lihat RC-nya karena kebetulan ada di sini. Ini di RC-nya, ini RC-nya HPI Blitz. Ini short course ya. Kalian pasti yang pada nyimak nih benerannya tahu nih ya kalau ini mirip banget nih kayak aslinya nih. Ini nggak cuma satu, cuma gue ada dua. Yang satu lagi, ini dia. Yang satu lagi, ini tim associate. Nah, jadi ini dua-duanya sama-sama short course RC, SC, terus skalanya ini 1:10 ya. Ini juga sama sih yang rally 1:10. Jadi ini skalanya sesuai asli, jadi emang jauh lebih besar yang SC Truck ini. Jadi tim associate ini HPI Blitz, dua-duanya sama-sama pakai baterai. Ini pas gue main ini lumayan juga ya, maksudnya ya nggak murah juga gitu. Sebenarnya mirip sih sama yang rally ya. Ini mungkin beberapa bagiannya agak lebih mahal karena entah karena ukuran, entah karena kebutuhan ininya ya, kayak kapasitas listriknya tuh spesifikasinya lebih tinggi gitu. Jadi ya kalau kemarin sih gue lebih mahalan main ini nih. Oke, tapi kali ini gue akan ngasih liatin RC Rally yang gue bikin. Ini basicnya, ini ceritanya ya. Ceritanya ini mobil Yaris WRC. Kalau kalian tahu Yaris WRC atau mobil WRC lainnya itu kurang lebih harga aslinya ya. Biayanya untuk membuat satu mobil tuh sekitar $1 juta atau 14 miliar. Cuma ini yang versi 110-nya jauh lebih murah pastinya nih. Gua bikin totalnya itu di bawah 10 juta. Kita akan lihat satu-satu apa aja bagiannya dari RC Rally dan harga-harganya juga. Gua nggak terlalu pro, nggak terlalu ahli masalah RC, jadi kalau misalnya ada yang salah juga mohon bantuan buat koreksi. Sekarang kita akan melihat dulu untuk basicnya. Ini pakai apa nih sasisnya? Oke, jadi basic yang gue pakai itu sebenarnya adalah kit untuk drift ya, buat RC drift, bukan buat rally. Sebenarnya yang benar-benar khusus buat rally itu setahu gue nggak terlalu banyak, kayak paling Tamiya-nya tuh yang sasisnya XW01. Itu emang kalau gue lihat itu karena didesain emang untuk rally, jadi dia banyak bagiannya udah lebih tertutup ya, jadi lebih aman dari debu dan kotoran. Tapi sayangnya menurut orang-orang itu banyak masalahnya ya, jadi istilahnya ngobeng terus gitu. Banyak bagiannya suka jebol, terutama bagian center pulley-nya. Akhirnya jadi kurang bandel ya, kurang badak gitu. Akhirnya gue beli ini Yokomo YD4MR. Ini adalah kit yang dipakai buat drifting ya, kebanyakan drifting pakai Yokomo ini.
Jadi gue cari barangnya itu nggak cuma sasis tapi bagian lainnya second kebanyakan. Kecuali beberapa barang ada yang ya mau nggak mau baru ya, misalnya ban gitu. Terus kayak misalnya body juga biar masih bagus kondisinya, semua nggak lecet-lecet, nggak hancur, itu baru. Nah ini kalau misalnya beli second emang enaknya pastinya jauh lebih murah ya totalnya nanti setelah dihitung, tapi ya kita mesti punya ada teman juga yang ngerti barang supaya nggak nantinya malah kita salah beli gitu ya, malah jadi kayak dibohongin orang gitu. Jadi gue kebantu banget sama temen gue yang kurang lebih ngebantu untuk ngewujudin nih keinginan gue buat bikin RC. Ferry Budianto namanya, terima kasih bro, dia udah banyak ngebantu full ini semua, dan yang ngerakitnya juga Om Reza, satu mekanik RC handal ya dari Jakarta juga. Nah ini gue dapet second harganya 2.750.000. Ini aslinya kalau nggak salah di atas 3,5, gue dapet 2,7. Jadi basic yang Yokomo ini udah karbon, sasisnya udah karbon, terus ini tipenya ML, terus tuh cerita kayak mesin yang middle rear, jadi dia posisi motornya di belakang kalau ngeliat di sini. Nah ini gue suka, ini ceritanya ya, RC andalannya Masato Kawabata nih, drifter favorit gue nih, kemarin gue sempat ketemu di Tokyo nih, Masato Kawabata. Oke, gue sekarang akan buka, tapi ini sebenarnya kalau kita ngeliat ke dalam, ini bukan kit RC-nya ya, ini udah segala macam perintilan yang gue beli. Ini kayak misalnya ada baterai, terus habis itu ini ada segala macam perintilannya yang udah selesai. Setelah dirakit, ada serep-serep gear juga, manual. So, kita lihat di sini, ini ada gyro Yokomo, nanti kita akan bahas ini. Ini untuk charger yang digital ya orang bilang ya. Ini juga gue beli second sih, tapi kondisinya masih bagus. Sebenarnya gue ada sih kemarin yang bekas buat short course, tapi udah rada-rada ya, jadi mau gue beli lagi chargernya. Ini juga adaptor buat charger. Terus gue ada tambahan velg. Ini velgnya ceritanya buat yang tarmac ya, velg yang jari-jari gini nih. Ini rencananya yang ini gue mau dipasangin nanti di body Evo ya. Gue nyari dulu body Evo 6 nya seperti Kobe Rally gue, jadi ini bisa dibikin versi replika RC-nya, cat putih nanti. Ini Pilox Tamiya buat nge-Pilox body. Ini kontrol program box-nya ya, ini buat setting ESC. Kita akan bahas. Ini tambahan velg, ini keluarannya Tamiya baru nih gue beli. Oke, kita nanti akan ngebahas harganya teman-teman. Ini udah sisanya tambahan stiker, dan kita akan lihat ke RC-nya sekarang. Oke, gue akan mulai dulu dari bodinya. Ini kenapa gue ambil body yang Yaris sebenarnya karena menurut gue ini unik banget sih bodinya dan masih fresh banget nih. Ini ceritanya livery tahun lalu ya nih, yang 2018 nih. Nah ini keluaran dari Tamiya dan ini official license dari Toyota Gazoo Racing. Jadi emang nih body resmi ya, body resminya buat RC nih dari Toyota Gazoo Racing. Gue suka banget Yaris WRC, walaupun sebenarnya gue lebih seneng Fiesta ya, Fiesta yang WRC. Ini kalau ditanya harga, ini harganya 650.000, tapi ini bukan barang yang langka karena ini masih baru, jadi di mana-mana ada ya gitu. Kalian nyari di online shop gitu juga ada nih. Harganya 650.000. Tapi begitu kalian dapat ini polosan dan belum ada stikernya sama sekali. Ini semua stikernya mesti kalian tempel sendiri. Tapi sebelum ditempel, ini mesti dicat dulu. Cat dulu warna putih. Ini catnya juga nggak bisa pakai Pilox biasa. Ini kalau mau bagusnya mesti pakai Pilox keluaran Tamiya. Bisa beli di online shop juga. Harga Piloxnya itu 100.000, 100 sampai 125.000. Terus
kita akan pilox putih bagian dalam. Ini buat warna dasarnya. Tapi dia dari bodinya ini dia juga nyertain masking tape ya. Jadi kayak semacam solasi buat nutup jendela-jendelanya. Jadi begitu di pilox, jendelanya nggak ikut jadi putih ya. Begitu udah selesai pilox, stiker yang di jendela itu dicabut. Jadinya jadi bening lagi nih modelnya. Setelah itu baru ditempel stiker-stikernya satu-satu. Dan menurut gue itu yang sedikit jenuh juga, karena stikernya itu mesti kita potong dulu pakai cutter ya, baru dia bisa diangkat. Jadi nggak bisa langsung dikeletek pakai kuku gitu. Kletek, potong satu-satu terus ditempel. Ini gue dibantuin sama Ferry, thank you banget bro. Gue gak nyangka ternyata dia mau ngerjain. Gatel kali dia semangat banget buat ngomporin gue supaya bisa cepetan ikut RC. Nah ini jadi body, ini bodinya nggak akan gue pakai buat balap rally-nya karena sayang kalau lecet gitu. Ini body buat yang pajangan aja. Gue rencananya mau nyari 2 body lagi, satu Evo 6 ya, Evo 6 yang replika dari mobil rally gue, Evo 6 Marlboro, tapi itu sangat langka ternyata. Jadi gue lagi proses nyari nih, hunting dulu buat bodinya yang Evo 6. Satu lagi gue mungkin mau nyari body lain lagi yang bakal gue pakai buat balap ya. Jadi tuh body yang buat ancur-ancuran lah. Mau nabrak sana sini terbalik kayak ya udah bodo amat, nggak masalah. Ini sayang nih bakal gue pajang bodinya yang ini. Oke, sekarang kita akan lihat RC-nya ya, kitnya. Nah, sekarang baru nih RC-nya nih. Ini udah kerakit semua, udah tempel semua, elektroniknya semua. Tapi kita akan coba bahas satu-satu ya. Pertama yang pasti ini ngomongin yang sasisnya dulu. Basicnya kitnya itu tadi gue bilang ini adalah Yokomo YD4 yang MR ya. Ini semuanya udah full karbon. Kita akan coba ngeliat lebih deket lagi buat detailnya. Jadi kalau kita bikin RC ya, itu sebenarnya ada 2 tipe ya, RTR sama yang kit. RTR tuh ready to run, berarti apa yang kalian beli dari dalam boxnya itu udah include semua, udah termasuk semua, bahkan sampai remote-nya juga udah ada semua. Jadi biasanya tinggal kayak beli baterai terus udah main. Tapi kalau yang kit, dia biasanya tuh masih hanya sekedar sasis terus kaki-kaki ya, suspensi segala macam gitu. Jadi gua akan kasih lihat di sini. Ini kitnya ini udah full karbon. Ini bahannya dari karbon. Ini kalau dipakai rally nanti agak sayang juga sih sebenarnya baret-baret. Mungkin gua akan kasihin kayak laminating stiker yang tebel di bagian bawah sini. Nah, jadi kalau kit itu udah dapet sasis, terus udah kebangun semua, ada shock breakernya, knuckle semuanya arem, gardan tuh udah ada. Yang belum ada dari kit itu adalah elektrik. Jadi yang bagian elektrik ini belum ada semua. Oke, jadi tadi itu kit itu kurang lebih sasis, kaki-kaki semua udah dapet. Berikutnya yang harus dibeli, tadi kan kitnya harganya 27.500 ya. Habis itu berikutnya yang dibeli adalah ESC dan motor. Jadi ESC dan motor ini ada yang paketan, ada juga yang kepisah. Nah, kalau motor ini kan dinamonya nih, ceritanya ini mesinnya ya yang ngegerakin. Dari sini dia bentuknya gear, itu langsung menuju ke gearnya untuk ngegerakin lanjut ke roda belakang dan roda depan ya. Dia modelnya itu kalau di sini pakai propeller shaft nih, batang ini atau ya kayak kopelnya gitu. Nah ini motor nih anggap kayak mesinnya. Nah ini ESC ini semacam kayak ECU-nya ya. Dia ESC itu Electronic Speed Controller. Jadi yang ngatur speednya nih dari sini nih. Ini otaknya nih yang ngatur untuk kita kontrolin motornya ini. Ini gue beli second dua-duanya, mereknya Trackstar, 120 ampere brushless. Nah kalau ini harganya itu gue beli 800.000 untuk kedua barang ini. Nah ini udah kebeli. Habis gitu berikutnya gue geser dikit. Ini ada servo nih di sini. Servo ini istilahnya power steering ya. Ini rumah steering nih. Dia ngegerakin batang buat steering. Tuh jadi ngegerakin dari sini. Dia bisa putar kanan kiri, lanjut ke sini. Nah mekanisnya kurang lebih kayak gitu tuh. Gue megang rada susah. Kita lihat
dari atas. Itu dia, semua digerakin dari servo ini. Nah ini basicnya kan drifting nih, yang gue suka ya kalau pakai Yokomo nih, dia beloknya benar-benar ini banget ya, patah. Tapi sebenarnya nggak tahu sih yang bikin enak gara-gara bisa patahnya banget, atau emang karena ini sasis drifting. Jadinya yang gue rasain tuh kemarin ya pas nyobain pakai Yokomo tuh sideway-nya enak banget gitu, slidingnya tuh enak banget. Kalau dibandingkan sama Tamiya ya, gue sih lebih suka ngendalin Yokomo gitu. Ada lagi yang gue suka lagi, tapi lumayan liar, itu HPI yang WR8, itu official RC-nya Kenblock ya, yang Ford Fiesta-nya. Itu juga asik banget sih, tapi itu skalanya 1:8 ya. Nggak ada kelas khusus buat 1:8, mesti ngikutnya di kelas FFA. Jadi kemarin yang gue udah nyobain Yokomo itu jadi alasan gue akhirnya gue milihnya kita Yokomo aja deh, walaupun basicnya drifting. Nah tapi dari sasis Yokomo ini kalau mau dijadiin ke rally, apa nih kira-kira yang harus dirubah? Jadi yang harus dirubah itu pertama adalah ring pinionnya ya, atau pinion dan bevel gear kalau nggak salah namanya, istilah mereka bilang. Ada di dalam sini, ini yang depan, satu lagi dalam sini yang bagian belakang. Aslinya itu plastik. Nah cuma Yokomo tuh ngeluarin yang besinya, jadi gearnya itu bisa dibeli yang besinya, harganya 350.000, cuma ya kan depan belakang jadi 700.000. Menurut gue itu cukup mahal sih untuk bagian itu ya. Jadi kalau kita mau pakai RC Yokomo buat rally, itunya harus diganti yang besi supaya kuat ya, gear pinionnya itu. Oke, lanjut berikutnya lagi. Ini steeringnya itu dia ada slidernya. Jadi kalau misalnya kita pakai buat rally, ini nih suka nyangkut di kerikil, takutnya ketahan di kerikil, bikin nyangkut pas dia lagi nge-slide kanan kiri gini. Jadi ini nanti akan ditutup nih, ini akan ditutup gitu supaya nggak ada kotoran masuk. Oh ya, sebelum gue lanjutin lagi, tadi gue kelupaan bilang, buat servonya ini atau motor steeringnya gue tuh pakai mereknya Savox ya. Ini barunya bisa 1 juta sampai 1,2 juta. Ini gue beli second, kondisinya masih bagus, harganya 600 ribuan. Berikutnya di sini ada nih Futaba. Ini adalah receiver. Receiver ini lawan dari remote ya. Jadi remote yang kita beli itu biasanya kita udah dapat receivernya juga. Jadi apa yang digerakin dari remote itu ditangkapnya sama receiver ini nih. Receiver ini akan nyolok ke semua bagian-bagian lain ya, seperti ESC, servo dan lain-lain. Nah ini ada Yokomo di sini. Ini Yokomo ini adalah gyro. Gyro itu sebenarnya dipakainya itu untuk di drifting ya. Awalnya diciptain buat di drifting. Cuma gua masih juga belum tahu kenapa kok dipakai di rally juga enak gitu ya. Jadi gyro ini kurang lebih ngubah karakter setirnya ya. Jadi intinya dia bisa kayak apa ya, kayak simple, kayak bisa bergerak sendiri ngikutin arah dari slide mobilnya itu. Simple kayak gitu. Ini akan gue pelajarin lagi. Sejauh ini gue nggak bisa terlalu bilang terlalu banyak, tapi gue sempat ngerasain di rally pakai gyro itu ternyata enak juga ya buat kontrolnya gitu pas lagi belok-belok nikungnya gitu, pas lagi sliding. Jadi gue pakai ini gyronya ini. Gue jujur ini adalah satu bagian yang gue belum sempat ngecek harganya berapa. Ini dikasih sama temen gue nih untuk gyronya. Oke, berikutnya baterai. Baterai pasti pakainya tuh yang LiPo ya, jenisnya LiPo dan 2 sel, sama seperti RC-RC lain. Ini kapasitasnya yang 5 ampere ya, 5000 mAh, dan punch atau C-nya 20-30. Katanya sih nggak perlu terlalu besar ya C-nya, nggak kayak kita main short course misalnya gitu. Ini baterai second, gue beli 2 biji itu 500.000. Itu kondisinya masih bagus sih. Sekarang kita akan berlanjut ke ban dan velg. Nah ini menurut gue salah satu yang menarik juga bagian ini ya, karena gue suka gimana caranya di bagian ini mirip sama aslinya. Sekarang yang nempel ini ban sama velgnya ini mungkin masih skalanya belum kayak aslinya ya. Maksudnya ini bannya juga bentuk ban rally asli, nggak seperti ini, walaupun velgnya seperti ini ada ya. Tapi perbandingan antara ban sama velg itu masih belum scale ya, masih belum kayak aslinya gitu. Kalau aslinya mestinya
dia kan pakai ring 15 lebih kecil lagi. Tapi ini sebenarnya udah ada sih yang dia dibikin bannya misalnya kembangannya kayak asli gitu. Cuma kebetulan gue belum dapet. Ini kalau gue agak lupa, ini bannya kalau nggak salah yang namanya ada di sini nih, Speedmind. Ini bannya Speedmind. Ini harganya untuk 2 bijinya itu 125.000. Jadi ya 4 biji 250.000. Terus buat velgnya nih kalau nggak salah 175.000 ya. Velgnya nih 175.000, gue lupa tuh kemarin tuh. Ini 175.000 2 biji atau 4 biji, sorry gue agak lupa buat itu. Yang pasti sekarang yang nempel ini akan gue pakai buat balapnya, nanti buat rallynya. Sementara nanti satunya yang kembangannya kayak aslinya itu gue akan pakai cuma buat pajangannya aja ya. Buat kalau lagi ditaruh dipajang, gue pakai yang kembangannya kayak aslinya. Nah selain itu kalau kita pakai Yokomo itu dia aslinya itu bakalan mentok nih ke sini nih. Ke knuckle-nya dia bakalan mentok. Jadi caranya itu hex tuh di dalam situ tuh adaptornya tuh yang warna emas itu kita ganti ya. Aslinya plastik hitam nih diganti yang warna emas gitu, kayak semacam aluminium gitu supaya jaraknya lebih lebar. Ini semacam adaptor lah, jadi kayak bannya bisa lebih keluar lagi gitu supaya nggak mentok ke sini nih kalau pakai hex yang standar. Sementara kalau kita ngomongin untuk shock breaker ya, suspensi ya, emang sih ini tetap yang bawaan Yokomo yang akan dipakai buat rally nanti. Paling kita hanya nge-adjust spring rate atau kerasnya keongnya ini dari slider di sini nih. Ini bisa di setel nih, dikencengin buat lebih keras atau dikendorin supaya lebih empuk. Terus mainin dari polinya aja, butuh lebih keras atau enggak. Yang pasti ini tetap akan dipakai ya, shock breaker drift untuk rally. Terus sisaannya lagi paling kayak ini body post aja, nyesuaiin tiap body bisa beda-beda nih. Body post ini tempat untuk menyangga bodinya ya. Ini dia body post. Ya kurang lebih itu aja sih guys yang ada di sini. Oke, jadi secara keseluruhan untuk kita ngebangun RC itu yang kita butuhin pertama kitnya ya atau sasisnya. Ini sasisnya, setelah itu kita beliin ban, beliin velg, terus elektroniknya ESC plus motor, kan ini untuk jadi mesinnya dan ECU-nya komputer, lalu servo untuk steeringnya, untuk gerakin steering, terus receiver yang kita beli berikut remote, terus ini tambahan yang optional gyro ini. Habis itu kita beli baterai dan juga chargernya. Tadi chargernya gue belinya tuh 500 ribuan juga sama. Terus habis itu yang pasti yang sifatnya ada tambahan juga ya kalau di rally ini, di ray dalam sini dan dalam sini diganti yang besi, udah nggak pakai yang plastik lagi. Udah itu aja yang ada di sini. Sisanya paling cuma kayak settingan sama gimana caranya supaya ngelindungin dari debu, batu-batuan tuh kayak lebih ke nutup atau di sealant, di resin seperti itu. Selain itu body ya pastinya ya, kita akan pasangin bodinya. Nah teman-teman, ini udah kembali bulat lagi, semuanya udah dipasang lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam RC Rally ini bagian-bagiannya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sama RC elektrik lainnya ya. Ya gue cuma pengen ngasih tauin aja ke teman-teman setiap bagian itu fungsinya apa ya dan berapa nih harga yang gue keluarin nih buat ngebikin RC Rally ini. Ya pasti ini semua udah bulat, elektronik udah pasang, tinggal satu bagian lagi belum gue tunjukin, yaitu remote. Nah ini remote yang gue pakai. Ini sebenarnya untuk remote-nya gue nggak beli, ini punya sahabat gue Teguh, sahabat offroad gue. Dia main RC tapi lagi istirahat dulu ceritanya. Ini Futaba 4PK. Futaba 4PK ini kalau nggak salah harganya 4 juta ya, gue nggak tahu sekarang segitu apa enggak. Tapi ini gue dikasih sama temen gue. Jadi Futaba 4PK ini pas gue
dikasih kemarin yang nggak ada itu cuma antenanya ya. Antenanya nggak ada. Ini antenanya pakai antena yang dipakai buat router ya, buat wifi ini ternyata bisa, tapi gue nggak tahu bisa sejauh mana nih pakai. Paling buat sekarang segitu dulu, gue nggak akan ngetes dulu sekarang, masih baru mau ngasih liatin dulu aja nih. Yang pasti gue mau sekali lagi ucapin terima kasih temen gue nih, Ferry Budianto, yang udah membantu jadi nih RC berikut Om Reza sang mekanik handalnya. Kalau kalian ada pertanyaan silakan nih tanyanya di kolom komentar atau bisa langsung follow IG-nya mereka ya, buat nanya tentang RC. Yaudah, berarti sekian dulu. Nanti nextnya kita udah langsung ada di tracknya buat nyobain RC Rally gue ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dulu. Dadah.